Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali pada sore hari yang berbahagia ini, saya Kiki Aiswara dapat hadir kembali menemani istirahat Anda, tentunya dalam acara Zona Natura bersama Klinik Herbal Jeng Ana. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu mengatasi keluhan kanker serviks dan juga penyakit wanitaan. Tentunya bagi Anda pemirsa wanita, begitu baik ibu-ibu maupun remaja putri semua yang ada di rumah, ini patut sekali untuk disaksikan karena banyak sekali informasi dan edukasi mengenai keluhan kanker serviks dan penyakit wanitaan. Dan tentunya pada kesempatan kali ini telah kami hadirkan narasumber kita. Di samping kanan saya sudah ada Mbak Ayu. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Ayu. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Kiki. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih dalam lindungan yang di atas. Baik, alhamdulillah sehat selalu Ya, begitu Mbak Ayu ya. Mbak. Baik, Mbak Ayu, ini kan tema kita adalah mengatasi keluhan kanker serviks dan juga penyakit wanitaan. Iya, betul. Tentunya Mbak. kalau yang berbicara namanya kanker, entah itu kanker serviks, payudara, menjadi banyak sekali keluhan dari wanita begitu betul. ya. Nah, mengapa kita sangat spesifik sekali yaitu mengangkat keluhan kanker serviks dan juga penyakit wanitaan pada sore hari ini? Iya, karena memang kanker serviks itu dialami oleh perempuan ya. Untuk masalah kanker serviks sendiri memang dialami kebanyakan usia-usia yang sudah istilahnya sudah pernah melakukan hubungan badan ya, hubungan seksual kan seperti itu Mbak ya. Dan itu bisa mengenai biasanya rentan usianya antara usia dari 30 tahun sampai ya orang sudah menopause pun bisa terkena kanker serviks seperti itu. Makanya kita mau mengangkat tema pada sore hari ini mengenai kanker serviks karena ya memang pasien kami banyak juga yang memiliki keluhan itu kanker serviks Mbak, seperti itu. Berbicara tentang namanya kanker serviks, istilah serviks kata lainnya adalah leher rahim atau betul. mulut rahim Betul, begitu betul, ya Mbak ya. Nah ini tentunya perlu sekali diwaspadai untuk seluruh wanita begitu. Memang penyakit ini biasanya untuk orang yang usia sudah menginjak, sudah menikah begitu Iya, Mbak ya. betul, Tapi tentunya kita sebagai orang yang mungkin belum menikah pun juga harus waspada begitu. Betul Mbak. Karena memang kanker serviks sendiri ini penyebabnya apa Mbak? Virus Iya, atau apa? penyebabnya bisa memang dari virus Mbak ya. Kalau bagi yang mungkin tidak ada riwayat mungkin melahirkan terlalu banyak atau mungkin ada riwayat istilahnya penyakit-penyakit kewanitaan lainnya, itu bisa ditandai dengan dari virus itu tadi Mbak. Human papillomavirus kan bisa penyumbang terbesar dari yang namanya perempuan atau wanita itu bisa terindikasi yang namanya kanker serviks. Jadi yang namanya pemeriksaan kanker serviks sendiri kan penting dilakukan. Betul. Terutama bagi orang-orang yang sudah aktif melakukan hubungan seksual, itu kan bisa dilakukan mungkin tindakan pap smear. Baik. Nah, pap smear sendiri kan memang tidak melulu menentukan wanita ini terkena kanker serviks, tidak Mbak. Tapi bisa dilakukan pap smear itu untuk tindakan dini, dari mana kita bisa melihat dari hasil pap smear tersebut apakah cenderung ada yang mungkin menunjukkan sel-sel yang abnormal atau tidak normal. Jadi seandainya sudah ada, alangkah lebih bagusnya kan segera diobati. Betul. Jadi jangan sampai menuju ke jenjang yang lebih lanjut dari yang namanya penyakit kanker serviks ini. Betul. Apalagi perempuan-perempuan sekarang mungkin ada keluhan keputihan yang berlebih atau mungkin pada saat setelah berhubungan badan kok keluar darah, atau mungkin di luar siklus menstruasi kok ada pendarahan, atau mungkin bagi yang sudah menopause itu yang seharusnya sudah tidak menstruasi, sudah tidak mungkin mengeluarkan keputihan, tapi pada saat tersebut tuh mengeluarkan darah ataupun mengeluarkan cairan yang mungkin sifatnya sudah tidak normal lagi Mbak. Jadi untuk pemeriksaan sendiri memang lebih dini itu dianjurkan, tapi seandainya untuk masalah kanker serviks sendiri kan biasanya ketahuan ini sudah mengidap kanker serviks kalau sudah stadiumnya sudah lanjut, karena biasanya tidak ada gejala seperti itu Mbak. Jadi memang ini sangat perlu diwaspadai sekali begitu menurut keterangan Mbak Ayu tadi. Biasanya para penderita kanker serviks ini untuk deteksi awalnya kurang memahami begitu Mbak ya, dan diketahui kalau sudah stadium lanjut. Sudah stadium lanjut Mbak, karena memang tidak ada gejala yang benar-benar istilahnya mengganggu aktivitas atau mungkin gejala-gejala, mungkin dipikirnya gejala-gejala biasa, tapi ternyata dibiarkan setelah mungkin kok mempengaruhi berbagai faktor, entah itu mungkin badan kok kurus, nafsu makan hilang, terus juga mungkin ada masalah pada saat buang air kecil atau sudah kelihatan dari urin terbawa sudah ada darahnya, itu kan berarti sudah ada dari kanker serviks itu sudah menuju ke tingkat stadium lanjut seperti itu Mbak. Baik, nah tentunya kalau berbicara juga yang namanya kanker serviks, cancer itu pasti ada tahapan-tahapan, ada stadiumnya, dan memang pencegahan dari awal lebih baik daripada sudah mengobati. Tapi pengobatan sendiri ketika stadium masih stadium pertama itu akan lebih efisien sekali daripada sudah stadium lanjut begitu. Betul, Baik Mbak. pemirsa, kita lihat dulu VT berikut ini.
Pemanfaatan tanaman sebagai obat-obatan telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Di Indonesia, penggunaan obat yang berasal dari tanaman diperkirakan sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-17. Dan khasiat obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau yang disebut obat tradisional itu pun telah terbukti kemanjurannya. Di era modern, banyak orang mulai berpaling ke pengobatan tradisional sebagai alternatif penyembuhan berbagai penyakit. Hal itu didasarkan atas efek samping yang ditimbulkan obat tradisional relatif kecil dibandingkan obat kimia pabrikan. Alhamdulillah untuk pengembangan pengobatan tradisional ini sangat pesat sekali ya, dan ini memang sangat bagus sekali karena obat-obat tradisional ini memang obat dari turun-temurun sebagai obat orang yang memang membutuhkan obat seperti jamu. Ini juga kalau Jengana lihat kemajuannya memang sangat bagus sekali. Bagaimana untuk ke depan, kalau pribadi Jengana sendiri untuk ke depannya ingin membudidayakan tanaman obat, melestarikan tanaman obat ini supaya tanaman obat ini tidak hilang. Ya, alhamdulillah Jengana ini mengelola atau membudidayakan tanaman obat ini sendiri yang memang kita sudah kita gali sekian banyak ratusan jenis tanaman obat yang memang untuk mengobati berbagai macam penyakit. Selama beberapa dekade terakhir ini, praktek pengobatan tradisional di tanah air terus bermunculan. Hal ini seakan mengukuhkan pengobatan alternatif telah memiliki bukti ilmiah serta keamanan atas mutu dari sebuah pengobatan. Meski tak sedikit fenomena pengobatan tradisional itu pun disalahgunakan orang tak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia (ASPERTI) yang didirikan pada tahun 2005 adalah wadah berkumpulnya para pengobat tradisional. Di Indonesia, saat ini telah bergabung sekitar 3.000 anggota yang tersebar di 27 pengda. Asosiasi ini secara rutin melakukan pembinaan dan pembekalan kepada anggotanya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pengobatan ramuan tradisional. Kita memang secara intens selalu mengadakan pembekalan ini di seluruh Indonesia. Jadi bagi masyarakat yang belum pernah tahu atau mungkin tidak harus mereka pengobat, pemerhati herbal pun silahkan untuk mengerti, karena di sini kita akan belajar tentang herbalogi, kemudian kita juga akan belajar morfologi tanaman obat, kita saling sharing bagaimana SOP yang benar dan bagaimana menghadapi pasien supaya kita tidak tersandung sesuatu di kemudian hari nanti. Bukan berarti mengikuti pembekalan adalah mereka orang yang bodoh atau tidak tahu. Justru yang mengikuti pembekalan adalah mereka-mereka yang sudah ahli di bidangnya dan bahkan mungkin sudah bertahun-tahun berpraktek. Nah, karena kita sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan, kita selalu mengingatkan bahwa berpraktek itu harus dengan ada izin yang jelas gitu. Jadi untuk mereka yang mengikuti pembekalan ini akan mendapatkan rekomendasi yang nantinya mereka akan bisa untuk mengurus STPT sebagai tanda pengobat tradisional yang sudah izin resmi seperti itu. Bertempat di Kota Bandung pada tanggal 21 Maret 2014, ASPERTI memberikan pembekalan kepada anggotanya. Para pengobat tradisional di Jawa Barat ini diperkenalkan kembali dengan beragam teknik ramuan untuk pengobatan secara lebih profesional. Pembekalan ini saya berikan kepada semua pengobat, entah itu pengobat yang sudah mendapatkan STPT atau pengobat yang baru ingin menjadi seorang pengobat. Pembekalan ini saya adakan demi satu, pengembangan obat tradisional lebih berkembang. Dan yang kedua, meningkatkan mutu bagaimana cara meracik dan bagaimana cara pengembangan obat khususnya di Indonesia dan di Jawa Barat ini lebih besar dan lebih berkembang. Karena pembekalan ini harus kita ikuti karena awal pertama bagaimana kita harus tahu cara peracikan obat, cara peramuan obat, cara mendiagnosis orang, bagaimana kita mengembangkan tanaman-tanaman obat itu sampai dengan sempurna seperti itu. Selain
Selain membahas beragam isu pengobatan herbal, anggota Asperti Jabar ini pun dibekali dengan pemahaman mengenai hukum. Bahkan Asperti Jabar sendiri kini telah menunjuk kuasa hukum untuk membantu anggotanya jika tersandung dengan masalah hukum. Kedudukan hukum sangat penting di semua aktivitas ya, gitu. Dari aktivitas yang sederhana sampai aktivitas yang bersifat kompleks gitu ya. Apalagi di dunia pengobatan tradisional seperti Aspetri. Saya kira porsi hukumnya juga harus ditempatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan pernah melakukan pelanggaran secara normatif gitu ya, secara hukum. Tapi setidak-tidaknya kehadiran kami barangkali bisa mengantisipasi apabila kelak terpaksa aktivitas ini harus berhadapan dengan hukum. Di Jawa Barat sendiri keberadaan Asperti baru berjalan sekitar 2 tahunan. Namun kini jumlah anggotanya terus bertambah seiring kesadaran para pengobat tradisional akan pentingnya sebuah organisasi. Keberadaan Asperti kini menjadi sebuah penjaga di mana mereka senantiasa melestarikan budaya pengobatan tradisional dan mencegah penyalahgunaan praktek pengobatan alternatif. Hidup sehat adalah dambaan setiap manusia. Jeng Ana, Ratu Herbal Indonesia, sang pewaris ilmu pengobatan herbal. Kehidupan, makanan, dan juga obat-obatan berasal dari alam. Solusi penyembuhan penyakit ada di sekitar kita. Raih kesehatan alamiah bersama klinik herbal Jeng Ana. Insya Allah yang tidak mungkin jadi mungkin. Raja, ramuan alami Jeng Ana solusinya.